Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan reaksi. Ya, sebelumnya kalian harus tahu dulu persamaan reaksi itu apa sih? Ya, persamaan reaksi itu merupakan sederetan rumus kimia yang ditulis berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan untuk memudahkan dalam menyatakan suatu reaksi kimia. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini di hadapan kalian sudah ada salah satu contoh persamaan reaksi. Mungkin sebagian teman-teman sudah tidak aneh ya melihat tulisan seperti ini. Nah, kalau teman-teman melihat tulisan seperti ini namanya adalah persamaan reaksi. Nah, saya jelaskan bagian-bagian dari persamaan reaksi ini. Nih, di sini ada senyawa Ag, ada senyawa H2S, ada tanda panah, Ag2S, tanda plus dan H2. Cara bacanya gimana? Cara bacanya seperti ini. Ag direaksikan dengan H2S menghasilkan Ag2S dan H2. Nah, ini kita apabila kita baca sesuai dengan lambang unsurnya gitu ya, bukan dari nama senyawa kimianya. Ulang, Ag direaksikan dengan H2S menghasilkan Ag2S dan H2 ya. Di sini ada tanda panah sebagai pembatas. Pembatas apa? Pembatas dua keadaan. Keadaan pada bagian sebelah kiri tanda panah ini disebutnya ruas kiri. Nah, ruas kiri ini menunjukkan keadaan sebelum reaksi, atau senyawa-senyawa yang berada di ruas kiri tanda panah dalam keadaan sebelum reaksi disebutnya adalah zat yang bereaksi atau singkatnya disebut reaktan. Sedangkan senyawa-senyawa yang ada di ruas kanan tanda panah ini disebutnya hasil reaksi atau singkatnya disebut produk ya, yang dihasilkan pada keadaan setelah reaksi. Jadi ingat, di ruas kiri adalah keadaan sebelum reaksi yang disebut reaktan, dan senyawa-senyawa yang berada di ruas kanan tanda panah ini disebutnya keadaan setelah reaksi atau disebut produk. Kemudian kalau kita ditanya dari persamaan reaksi ini, diminta atau ditanya mana sih yang termasuk senyawa yang termasuk reaktan, mana sih senyawa yang termasuk produk, jawabnya begini. Reaktan dari persamaan ini adalah, lihat reaktan itu di mana? Reaktan sudah pasti selalu berada di ruas kiri. Maka lihat senyawa apa yang ada di ruas kiri? Oh, berarti reaktannya adalah Ag, tulis, dan H2S, tulis ya. Maka ketika diminta tentukan produk dari persamaan reaksi ini, lihat produknya. Produk itu akan selalu berada di ruas kanan. Jadi senyawa mana yang termasuk produk? Yaitu Ag2S, tulis, dan H2S, tulis ya. Dari tadi yang saya sebutkan hanya lambang-lambang dari senyawanya saja. Kemudian ini huruf-huruf yang ada di dalam kurung, artinya apa? Huruf yang ada di dalam kurung ini hanya sebagai penanda atau keterangan wujud dari senyawa yang bereaksi ini ya, senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia ini. Contoh, Ag sebagai reaktan, berarti ketika dia bereaksi dia berada dalam wujud apa nih? S. Lihat keterangannya, S dari kata solid yang artinya padat ya. Kalau tanda lambang G itu artinya dia dalam wujud gas, lambang Aki dia berwujud terlarut atau berupa larutan. Kemudian lambang L dari kata liquid berarti dia berada dalam wujud cairan gitu. Jadi di sini reaktan, Ag sebagai reaktan, dia bereaksi dalam keadaan atau dalam wujud padat. H2S bereaksi dalam wujud gas. Kemudian di sini hasil reaksinya, produknya Ag2S sebagai hasil reaksi berupa padatan, kemudian H2-nya di sini berupa gas. Seperti itu ya. Jadi ini hanya penanda wujud atau fasanya saja. Boleh juga kita menuliskannya tanpa lambang. Tanpa lambang ini boleh, tidak apa-apa. Jadi dituliskan seperti ini saja. Ag
direaksikan dengan H2S menghasilkan Ag2S dan H2. Jadi tidak apa-apa ya, lambang dari fasa ini tidak dituliskan. Kemudian yang namanya persamaan reaksi ya, persamaan reaksi berarti harus ada sesuatu yang sama. Nah, yang samanya itu apa? Yang samanya adalah keadaan sebelum reaksi harus sama dengan keadaan setelah reaksi. Dilihat dari apanya? Pertama, dilihat dari atom-atom atau unsur yang bereaksi, yang terlibat dalam reaksi. Contoh, misalnya nih ya, gampangnya seperti ini. Misal saya punya atom AB direaksikan dengan atom CD menghasilkan atom BC dan atom AD. Lihat keadaan sebelum reaksi. Saya mereaksikan atom A. Jika di keadaan sebelum reaksi ada atom A, maka di keadaan setelah reaksi pun harus ada atom A. Jika di keadaan sebelum reaksi ada atom B, atom C, dan atom D, maka di keadaan setelah reaksi pun harus ada atom B, atom C, dan atom D. Tidak boleh seperti ini. Misal saya mereaksikan atom AB, direaksikan dengan atom CD, menghasilkan atom AE dan atom CF. Tidak boleh ya. Ini tiba-tiba di sini AB, CD, setelah reaksinya kok tiba-tiba ada E, tiba-tiba ada F. Ini tidak boleh. Seperti ini ya. Contoh, perhatikan di sini. Sebelum reaksi Ag ada argentum. Nah, kemudian di sini setelah reaksinya ada ya. Kemudian di ruas kirinya ada H, sebelum reaksinya ada H, ada hidrogen. Kemudian setelah reaksinya di ruas kanan ada hidrogen, berarti sudah tepat. Kemudian di ruas kirinya ada sulfur, ada S, maka di ruas kanannya juga harus ada S, seperti itu. Itu dari atom-atom yang terlibat. Jadi atom yang terlibat di dalam keadaan sebelum reaksi harus sama dengan atom-atom di keadaan setelah reaksi. Itu satu dari jenis atom yang terlibatnya. Kemudian jumlah atomnya juga harus sama. Jumlah atom dalam keadaan sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom di keadaan setelah reaksi. Ya, contoh lagi, balik lagi ke yang bawah yang paling sederhana. Jika di ruas kiri atau keadaan sebelum reaksi atom A-nya ada 1, maka di ruas kanan atom A-nya juga harus ada 1. B-nya di ruas kiri 1, B di ruas kanan harus 1. C di ruas kiri 1, C di ruas kanan harus 1. D di ruas kiri 1, D di ruas kanan juga harus ada 1. Seperti itu. Ini baru disebut dengan persamaan reaksi yang telah setara. Setara apanya? Setara jumlah atomnya. Jumlah atom di ruas kiri dan jumlah atom di ruas kanan. Ya, jumlah atom dalam keadaan sebelum reaksi dan setelah reaksi itu harus sama. Kemudian kita cek di sini, di persamaan reaksi ini apakah ini sudah setara? Ya, lihat. Ag di kiri ada berapa? Ada 1, lihat. Di sini tidak ada indeks, di sini tidak ada koefisien, maka kita anggap koefisiennya 1, indeksnya 1. Maka di sini di kiri, di ruas kiri Ag-nya ada 1. Sedangkan di ruas kanan lihat, Ag-nya ada berapa? Oh, di sini ada indeks 2, berarti di sini Ag-nya ada 2. Beda ya, di ruas kiri 1, di ruas kanan 2. Nah, dari sini saja sudah bisa dilihat bahwa reaksi ini adalah reaksi yang belum setara. Lalu bagaimana cara penyetaraannya nanti kita bahas ya. Nah, kemudian apalagi yang harus sama di keadaan sebelum reaksi dan setelah reaksi, yaitu massa dari massa sebelum bereaksi dengan massa setelah bereaksi itu harus sama. Contohnya gini, misal saya mempunyai sebilah kayu yang bermassa 1 kilogram ya. Saya punya kayu. Misal saya punya kayu 1000 gram, misal saya punya 1000 gram, bermassa 1 kilogram atau 1000 gram. Ini sebelum bereaksi. Nah, maka contoh reaksinya diapakan? Misalnya reaksinya saya reaksikan kayu ini dibakar. Nah, jadi seharusnya jika reaksinya ingin setara, maka massa kayu sebelum dibakar dan massa kayu setelah dibakar harus sama ya. Harus sama. Misal ini yang jadi abu
adalah 300 gram. Kemudian yang jadi arang adalah misalnya 700 gram. Kemudian apalagi yang dihasilkan dari pembakaran? Oh, asap ya. Asap. Asapnya juga harus dihitung. Kalau memang di sini dikatakan reaksinya reaksi tertutup ya. Kita anggap reaksi tertutup di mana keadaan produk setelah reaksi itu tidak ada yang keluar reaksi ya, tidak ada yang hilang. Kita anggap asapnya berapa? Berarti di sini 300, 700, oh maaf, ini udah 1000 ya. Misal di sini saya kasih 500 gram, berarti asapnya harus 200 gram gitu ya. Jadi total massa sebelum bereaksi harus sama dengan total massa setelah reaksi. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Massa dalam keadaan sebelum reaksi dan setelah reaksi harus sama. Itu yang dimaksud dengan hukum kekekalan massa. Jadi dalam persamaan reaksi ini berlaku hukum kekekalan massa ya teman-teman.